Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Hari ini saya Lutfi Fauzia dari tim BPBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam acara Bincang-Bincang. Nah, hari ini saya tidak sendiri ya. Saya ditemani oleh Dr. Riris Andono Ahmad, MPH PhD. Beliau ini adalah ahli epidemiologi dari Universitas Gadjah Mada dan beliau ini tim dari perencanaan data dan analisis gugus tugas penanganan COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, baik dokter, agar lebih santai gitu ya dok ya, saya panggilnya Dokter Riris atau Dokter Doni? Dokter Doni saja. Dokter Doni, ya. Baik. Dokter Doni, bagaimana kabarnya hari ini dok? Baik, terima kasih. Apa kabar juga para pemirsa? Senang bisa berada di sesi ini dan saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Mbak. Yeah. Jadi ini sharing-sharing santai saja ya dok. Siap. Mungkin dengan adanya dokter di sini nanti bisa memberikan informasi pada pemirsa. Gitu. Yeah. Nah, mungkin ya dok, akhir-akhir ini di Yogyakarta ini kasus peningkatan dari positif corona ini meningkat ya dok ya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan peningkatan tersebut? Ya, kalau dari kacamata epidemiologi ada dua hal yang kemungkinan besar meningkatkan temuan kasus. Yang pertama adalah karena sekarang pemerintah, Dinas Kesehatan itu langsung melakukan pemeriksaan PCR. Kalau dulu harus rapid test dulu, kemudian PCR, jadi ada semacam disaring dulu. Nah sekarang langsung dengan PCR kita ketemunya lebih banyak. Dan kemudian melakukan pemeriksaannya juga semakin meluas. Yang kedua, yang banyak di screening kemudian mereka yang mempunyai resiko tinggi, terutama yang kemudian petugas-petugas kesehatan, karena berada di layanan kesehatan itu kemungkinan untuk terpapar dengan virus COVID itu semakin besar. Yang ketiga, maaf ini berarti tiga. Yang ketiga adalah karena mobilitas orang di Jogja itu sepertinya kembali ke normal. Ya, sepertinya kita sudah tidak ada lagi yang namanya social distancing lagi, meskipun belum dari pemerintah kan kita belum kemudian mengatakan bahwa kita kembali normal kan belum kan. Cuman kalau lihat di jalanan, kemudian di berbagai tempat orang sudah mulai kembali seperti dulu lagi. Nah, yang pasti kan virus itu tidak bisa jalan-jalan. Virus itu benda setengah mati. Dia hanya bisa menular kalau orang itu membawanya jalan. Jadi semakin banyak orang yang berjalan-jalan, ya akan semakin banyak pula kemungkinan penularan. Ya. Jadi dengan kasus penularan COVID ini bisa dikatakan dengan gelombang kedua gitu ya dok ya? Kalau gelombang keduanya mungkin bukan ya, karena kalau kita lihat dari awal, kita belum ada puncaknya. Kalau gelombang itu kan pasti ada, kalau di pantai kan ada satu puncak terus datang lagi toh. Kalau dari awal kita masih memang pelan tapi menaik, tapi kemudian setelah bulan Juli itu kemudian kita agak naik tinggi. Nah, salah satunya itu tadi yang saya sebutkan karena kita menggunakan pengetesan dengan PCR langsung. Tapi juga kemudian ketika masyarakat lebih banyak yang melakukan interaksi sosial, maka itu akan semakin meningkat. Lalu bagaimana bisa dikatakan gelombang baru, dok? Gelombang baru itu ya harusnya ada puncak, sudah turun, kita sudah mengendalikan, naik lagi. Contohnya gelombang baru itu kalau negara itu di Vietnam. Vietnam itu kan pernah naik turun, hilang, naik lagi. Atau di Singapura juga demikian. Jadi harus ada penurunan sampai penularannya bisa dikendalikan. Terus naik lagi, itu yang namanya gelombang baru. Lalu setiap ada kasus baru dengan jumlah yang banyak, itu apakah bisa dikatakan sebagai klaster baru? Kasus baru itu kan pernah kita dapat 68 kasus dalam satu hari ya. Itu kan karena memang kita melakukan pemeriksaan secara banyak. Tapi yang namanya klaster itu dia harus punya riwayat penularan secara ruang dan waktu. Jadi dulu contohnya misalnya ada klaster induk grosir.
Karena kita kemudian ketika menyelidiki penularannya ada di situ dalam satu ruang waktu, dalam tempo di mana ada durasi penyakit bisa menular. Nah, itu yang namanya klaster. Bisa jadi misalnya, saya mungkin mengambil contoh yang gampang. Kalau misalnya di kantor BPBD ada berapa kasus, itu kalau masing-masing kasus itu terhubung bahwa ini pernah kontak dengan ini, itu namanya klaster. Tapi misalnya 1 bulan kemudian ada kasus baru di BPBD, itu sudah tidak bisa dikatakan sebagai klaster, karena bisa jadi dia tertular di tempat lain, gitu. Mungkin dengan peristiwa ya, kasus seperti pekerja karyawan di rumah sakit itu kan semakin hari semakin meningkat. Nah, apakah itu bisa dikatakan dengan klaster juga? Kalau terutama di rumah sakit atau di layanan kesehatan, karena memang interaksi mereka sangat erat ya, dalam keseharian, dan kita juga melakukan screeningnya kan secara massal. Jadi dari sisi itu kita bisa membuat kesimpulan memang ada transmisi di situ, dan transmisinya itu dalam satu periode yang sama tertentu. Maka dari situ kita menyebutnya sebagai klaster. Lalu apakah alasan tersebut bisa dijadikan sebagai penyebaran dari karyawan kesehatan itu, dok? Kasus-kasus karyawan kesehatan. Jadi kasus karyawan kesehatan itu penyebabnya apakah dengan adanya aktivitas yang sering dengan pasien seperti itu? Kalau jadi setting layanan kesehatan itu kan resiko untuk mendapatkan pasien, entah itu yang terdiagnosis atau tidak, itu kan tinggi ya. Jadi kalau begitu, apalagi rumah sakit yang melayani COVID, bahkan yang tidak pun, kalau pasien sakit mungkin yang flu ringan tidak dikira COVID pun bisa menularkan. Nah, karena itu maka layanan kesehatan termasuk tempat yang menjadi tempat yang berisiko tinggi. Nah, petugas kesehatan karena dia selalu berada di tempat yang berisiko tinggi, maka dia punya paparan yang lebih tinggi terhadap virus tersebut. Oleh karena itu kemudian tertular. Jadi karena rumah sakit itu juga kompleks gitu ya? Ya. Baik, jadi dok, dulu kan pernah dikatakan juga bahwa pandemi ini bisa sampai 2 tahun. Dan ada beberapa ahli juga mengatakan bahwa sampai 5 tahun. Betul. Sebenarnya ini yang mana, dok? Jadi secara umum pandemi ini akan berhenti kalau yang namanya herd immunity tercapai. Mungkin para pemirsa sudah pernah mendengar namanya herd immunity, meskipun mungkin masih bingung. Nah, herd immunity itu sebenarnya kekebalan di komunitas, di masyarakat, ketika sebagian besar orang itu sudah punya kekebalan, sehingga orang yang masih belum punya kekebalan itu pun terlindungi. Nah, herd immunity itu bisa dicapai lewat 2 hal. Apakah karena kita diimunisasi dengan vaksin sehingga kita punya kekebalan, atau karena sebagian besar masyarakat itu sudah pernah tertular sehingga punya kekebalan. Nah, mana yang akan lebih dulu sampai? Bisa jadi kalau semoga dengan adanya penelitian tentang vaksin yang sudah fase 3, itu akan segera ada vaksin yang tersedia, sehingga kemudian masyarakat itu bisa mendapatkan vaksin dan kemudian herd immunity tercapai, maka pandemi itu berhasil dihentikan. Tapi seandainya tidak, maka kita perlu menunggu sebagian besar masyarakat pernah tertular, kemudian pandemi itu baru berakhir. Iya, jadi ini tinggal semakin lama kita melakukan social distancing misalnya, maka kita menurunkan laju penularan. Kalau semakin menurunkan laju penularan, maka
populasi yang tertular itu semakin lama. Nah, itu yang akan memperlama proses pandeminya. Tetapi kalau kita membiarkan pandeminya itu, membiarkan penularannya itu cepat terjadi, resikonya atau konsekuensinya semakin banyak orang yang sakit, rumah sakitnya tidak bisa menangani, maka angka kematiannya jauh semakin tinggi. Jadi itu semacam buah si malakama. Kalau kita mau cepat selesai, korbannya akan menjadi sangat banyak. Tapi kalau kita ingin menurunkan korbannya, pandeminya bisa menjadi lebih lama. Begitu. Lalu bagaimana dok kita menyikapi dari hal tadi? Jalan tengahnya ya saya rasa kita mencoba untuk menurunkan penularannya agar mereka yang sakit dan meninggal itu tidak terlalu tinggi sambil menunggu datangnya vaksin. Jadi vaksin itu memang merupakan satu-satunya harapan kita saat ini untuk bisa menyelesaikan pandemi. Jadi sambil menunggu vaksin itu kita tetap disiplin. Betul. Protokol kesehatan. Betul. Jadi kuncinya tetap sama, social distancing, jaga jarak, sama kemudian memakai masker, cuci tangan dan seterusnya. Lalu kasus COVID ini kan di DIY makin banyak gitu ya. Ya. Lalu mungkin ada saran untuk masyarakat yang menonton mungkin? Iya, saya rasa mungkin yang perlu kita ingat ada beberapa hal. Pertama, tadi kita itu tidak sedang dalam kondisi sprint, tetapi maraton, durasi lama. Jadi endurance kita itu harus dijaga. Kebosanan itu menjadi sesuatu yang membahayakan, ya kan? Kalau bosan kita kemudian jadi tidak waspada dan seterusnya. Yang kedua adalah kita harus tetap merasa bahwa resiko itu milik kita sendiri. Jadi akan tertular atau tidak itu tidak tergantung pada aturan pemerintah atau ada PSBB atau tidak, tetapi bagaimana kita bisa melakukan jaga jarak, social distancing, menghindari kerumunan, kemudian selalu cuci tangan, sedikit mungkin menghindari kontak dengan orang yang kebanyakan menggunakan masker dan hal-hal yang memang sudah menjadi standar pencegahan dalam COVID-19 ini. Lalu bicara dengan zonasi gitu ya Pak ya, kira-kira indikator apa saja yang bisa ditentukan untuk menentukan suatu wilayah gitu? Nah, zonasi ini kan sebenarnya membantu agar pemerintah maupun masyarakat itu punya dasar kapan melakukan apa. Zonasi membantu misalnya pemerintah mengatakan kita stop dulu kegiatan ekonomi. Bahkan mungkin kita stop dulu kegiatan sosial. Tetapi kemudian dengan zona tertentu kita bisa mengizinkan kegiatan tertentu bisa berjalan, sementara kegiatan yang lain belum boleh berjalan. Prinsipnya adalah pertama, seberapa berisiko kegiatan tersebut terhadap penularan, dan yang kedua, seberapa dampaknya secara ekonomi. Ada misalnya kegiatan-kegiatan yang punya resiko tinggi penularan tetapi secara ekonomi relatif rendah. Misalnya sekolah. Maka sekolah itu baru diizinkan ketika zonanya menjadi hijau. Kalau kita lihat BNPB atau gugus tugas pusat itu kan membuat menjadi 4 zona. Hijau, kuning, orange, dan merah. Jadi di masing-masing warna itu ada kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan, ada yang tidak. Nah, ada beberapa parameter yang digunakan untuk membuat zonasi. Epidemiologi, banyak atau tidaknya kasus, naik turunnya kasus, sistem kesehatan, apakah misalnya rumah sakit atau kemudian layanan kesehatan itu mampu untuk menangani kalau terjadi peningkatan kasus. Jadi tempat tidurnya harus cukup, ICU-nya harus cukup, ventilatornya harus cukup, dan seterusnya.
Yang ketiga adalah surveillance. Seberapa bagus sih sistem kesehatan kita bisa mendeteksi kalau ada kasus baru. Nah, ini ketiganya itu akan menentukan pada zona apa sebuah wilayah itu akan berada. Lalu dok, misalnya nih kan zonasi ini digunakan untuk sebuah lembaga, contohnya misalnya lembaga pendidikan. Dia menerapkan karena di wilayah itu adalah hijau, makanya pendidikannya sudah mulai dilakukan dengan tatap muka. Lalu apabila wilayah tersebut sudah berubah warna, jadi hijau, dari hijau menjadi orange misalnya atau merah seperti itu. Nah, yang harus dilakukan itu apa dok? Nah, yang perlu diingat bahwa zonasi ini bukan sesuatu yang statis ya. Zonasi itu bisa berubah dalam hitungan hari bahkan. Dari hijau tiba-tiba bisa jadi kuning atau bahkan jadi orange. Tergantung kemudian misalnya seberapa banyak kasus yang ditemukan. Di DIY saja sekarang dulu ketika kita mulai menghitung zonasi, kita ada dalam zona kuning. Saya rasa sekarang saya belum tahu yang resmi, tapi kemungkinan kayaknya di zona orange ya, mendekati merah. Nah, itu bisa berubah dalam hitungan hari. Jadi memang perlu hati-hati untuk bisa mensikapi warna tersebut. Dan kemudian pada sisi pemerintah itu sebagai sebuah pijakan membuat intervensi, sisi masyarakat termasuk juga bisnis itu sebagai salah satu cara untuk melihat apakah memang dia bisa melakukan bisnisnya secara normal atau tidak. Tetapi yang perlu diingat adalah ketika misalnya zonanya menjadi hijau atau kuning atau hijau, dan beberapa kegiatan sosial ekonomi bisa dilakukan, pelaku bisnis maupun masyarakat perlu berpikir bahwa tidak kemudian mereka bisa melakukan bisnisnya menjadi normal atau full scale. Karena dari waktu ke waktu akan bisa berubah. Oleh karena itu memulainya itu harus dengan pelan-pelan dan hati-hati. Itu mungkin salah satu hal yang perlu kita juga sampaikan kepada masyarakat, kepada pelaku bisnis, bahwa memang dalam situasi ini kita yang perlu dilakukan adalah harus semacam agile itu bahasa Indonesia apa ya? Lincah untuk mengganti mode bisnisnya. Jadi tidak kemudian kita merencanakan dalam jangka panjang mungkin harian. Besok besar, sekarang harus kecil, itu harus banyak dalam perencanaan. Gitu. Ya. Jadi tetap lebih ke disiplin protokol kesehatan gitu ya dok? Betul. Berarti untuk zonasi itu tidak dikatakan dinamis ya dok ya? Oh, dinamis justru. Oh, tetap dinamis. Gitu. Justru dinamis karena itu tadi, meskipun kita menyampaikannya itu kalau tidak keliru 2 mingguan atau 1 mingguan, tetapi kan dalam itu kan jangka yang pendek untuk kemudian bisa berubah dari yang misalnya sekarang sebuah bisnis boleh membuka usahanya, tapi mungkin minggu depan juga harus ditutup. Hal tersebut yang perlu dipahami juga oleh pelaku bisnis. Ya, baik. Baik, dok, mungkin sudah cukup ya untuk sharing-sharingnya pada kesempatan hari ini. Mungkin sangat bermanfaat sekali untuk kita karena sangat menginspirasi juga ya dok ya, agar kita tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan juga. Mungkin seperti itu sharing-sharing kita pada hari ini. Terima kasih dok. Terima kasih. Mungkin informasinya sangat membantu sekali agar nanti pemirsa juga lebih berhati-hati dan juga waspada. Demikian bincang-bincang pada hari ini. Tetap sehat, siap untuk selamat. Untuk masyarakat Jogja, jaga kesehatan dan siap untuk selamat.